Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, Pemda DKI Jakarta baru-baru ini melakukan relokasi seluruh pedagang kaki lima atau PKL yang berada di sekitaran lokasi wisata Kota Tua. Nah, tepatkah langkah ini? Apakah tempat relokasi PKL tetap ramai dikunjungi oleh wisatawan nantinya? Dan untuk melihat situasinya, berikut kita akan hadirkan laporan dari Gemma Tanjung dan juru kamera Joy Adi Nugroho langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta. Pemirsa, kota wisata masih menjadi destinasi favorit untuk warga Jabodetabek. Dan untuk saat ini, Pemda DKI Jakarta baru-baru saja melakukan relokasi untuk pedagang kaki lima atau PKL ke lokasi lain, tepatnya di Lokbin Kota Intan. Jaraknya kurang lebih hanya 100 hingga 200 meter dari destinasi wisata Kota Tua. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai relokasi PKL, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai data dari pengunjung yang datang ke Kota Tua sejak tahun 2019. Bisa dilihat data di sebelah bahwa sejak tahun 2019 sudah ada sekitar 746.000 pengunjung yang datang ke Kota Tua. Kemudian di tahun 2020 ini agak menurun karena adanya pandemi COVID-19 menjadi 153.000. Kemudian di tahun 2021 ada sekitar 51.000 pengunjung dan di tahun 2002 hingga bulan Mei kemarin tercatat ada sekitar 14 hingga 15.000 pengunjung yang sudah mendatangi Kota Tua. Nah, setelah ini kami akan membahas mengenai jumlah PKL yang akan direlokasi ke lokasi di Lokbin Kota Intan. Ada 12 zona PKL di kawasan Kota Tua. Yang pertama ada di Jalan Kudir, kemudian Jalan Teh, Jalan Cengkeh, Jalan Kemukus, lanjut hingga ke Museum Bank Indonesia, kemudian Jalan Kali Besar Timur, Kali Besar Barat, Tiang Bendera, Nelayan Timur, Kali Besar Timur 4 dan 5, hingga ke Jalan Pos Kota dan juga di jalan samping kanan dari Cafe Batavia. Nah, untuk keramaian tersebut, Pemda DKI Jakarta akhirnya merelokasi seluruh PKL menuju ke Lokbin Kota Intan. Kita akan juga melihat data yang sudah ada mengenai zona PKL yang terdaftar di kawasan kota. Yang pertama adalah di tempat saat ini saya berada, yaitu di kawasan Kota Intan yang dikelola oleh Pemkot Jakarta Barat dengan total 456 unit. Kemudian juga di Gedung Cipta Niaga yang dikelola oleh swasta. Ini ada 120 unit dan di gedung nomor 23, 24 dan 27 tepatnya di Jalan Kali Besar Timur ada sekitar 250 unit seluruh PKL yang direlokasi ke lokasi baru. Nah, kita akan membahas lebih lanjut bersama pengamat tata kota mengenai apakah efektif relokasi PKL ke lokasi baru dan apakah akan ada pengunjung yang datang ke lokasi relokasi baru ini. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut seperti apa infrastruktur dari lokasi baru pendataan relokasi PKL, kita sudah bersama dengan pengamat tata kota ada Nirwono Yoga. Kita akan langsung menghampiri Pak Nirwono. Selamat pagi, Pak Nirwono. Apa kabar, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Ya, Pak Nirwono, ini kan sudah ada relokasi relokasi PKL baru. Ini tepatnya lagi di kita Lokbin Kota Intan. Nah, menurut Pak Nirwono sendiri tepat nggak sih relokasi ini, Pak? Ya, Lokbin Kota Intan ini sebenarnya sudah disiapkan lama ya. Dibangun tahun 2016, itu sudah 6 tahun lokasi ini berada ya. Di mana tujuan awalnya adalah untuk memindahkan PKL yang ada di kawasan Kota Tua untuk bergeser sedikit ke lokasi Lokbin binaan dari Pemda DKI. Baik. Kalau kita lihat lokasinya tadi, ini kan jadinya sekitar 100 sampai 200 meter ya dari kawasan Taman Kota Hilang. Oke, sebenarnya dari mana sih Pak lokasi? Ya, dari sini ya, lokasi dari sana. Jadi kalau kita lihat posisi Lokbin ini sendiri, ya, nah kita akan melihat lokasi nggak jauh di Lokbin. Oke, Ya. coba kita lihat. Artinya pengunjung bisa melihat posisi Taman Kota Hilang itu jaraknya sekitar 100-an meter. Tidak jauh sebenarnya ya? Nggak terlalu jauh kalau kita lihat dari titik lokasi pencarian ke Taman Kota Hilang. Ya. Tetapi memang ada PR-PR yang harus dikerjakan ya. Satu, kalau kita dari lokasi ini kan trotoarnya masih belum nyaman ya. Oke. Artinya orang turun naik bis kita lihat nih banyak pariwisata, anak sekolah juga turun di sini kan. Iya. Tetapi dari jalan kaki dari
ke login Kota Intan menuju ke Kota Tua itu bisa dikatakan trotoarnya belum nyaman. Iya, nggak bisa jalan ya Pak ya di Bisa, pinggir betul. sini ya. Jadi pasti para wisatawan, pelajar, dan keluarga agak kesulitan jalan kaki. Jadi PR utamanya itu dulu, harus dibuat trotoar yang nyaman. Terus kemudian kedua, yang tidak kalah penting, saya lihat tadi kita belum ada angkutan umum lagi yang lewat sini, Mbak. Ya? Oh iya ya, tidak ada. Artinya ada dua, sediakan angkutan umum atau khusus angkutan pariwisata bagi wisatawan yang parkir di sini menuju ke Kota Tua. Ya, jadi kalau ada yang mau naik bis silahkan. Nah ini yang harus disediakan, karena tidak semua orang kan mau jalan kaki. Dan kalau jalan kaki lumayan 10 sampai 15 menit, apalagi kalau panas seperti ini. Iya. Itu PR kedua. Dan PR ketiga kalau kita lihat lokasi ini masih tertutup ya. Ada tembok, kemudian masih orang belum bisa lihat lokasi ini dengan mudah. Artinya tembok di beberapa titik ini harus dibongkar sehingga orang mudah mencapai lokasi ini untuk melihat login, ya, untuk parkir kemudian bisa melanjutkan ke Kota Tua. Dan kemudian kalau kita lihat ke dalam juga nih Pak Intan, ini udah 6 tahun Pemda sudah melakukan 3 kali upaya pemindahan PKL ke login Kota Intan. Kenapa gagal? Karena tadi selain infrastrukturnya belum mendukung, kita lihat ini penataannya belum dikatakan maksimal. Ya. Coba kita lihat ke dalam kali ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat bangunan yang sekarang ini sayang sebenarnya. Karena kita lihat sekarang lagi ramai lagi ya. Iya, iya. Lagi banyak yang sekolah, banyak wisatawan juga yang mampir ke sini. Sementara kita lihat kios-kios yang ada di login ini bisa dikatakan mati suri. Gitu ya. Dan paling besar di sini ya Pak ya, sekitar 460-an unit ya. Betul sekali. Kalau sekarang ini sepi sekali saya lihat ya. Sebenarnya banyak potensi ya. Maksudnya luas lahannya, bisa menampung cukup banyak PKL yang artinya sebenarnya potensi yang dikembangkan untuk menampung PKL-PKL pindah dari Kota Tua. Nah, kenapa kondisinya seperti ini? Tentu yang jadi pertanyaan adalah bagaimana lokasi ini direvitalisasi ya. Jadi supaya parkirnya lebih nyaman, kemudian kiosnya juga lebih nyaman, dan yang terpenting kita lihat tadi arus wisatawan ataupun pengunjung itu harus dalam tanda petik dialurkan melewati kios-kios ini. Kalau tidak kasihan kita lihat kios-kios yang di belakang misalnya teman-teman. Kosong ya Pak ya. Orang ya. Jadi siapapun yang mau dipindah ke jualan itu pasti tidak akan hidup ya PKL-nya. Dan kalau kita lihat hanya semuanya di depan ini aja, di baris pertama saja orang melewati kios-kios PKL ini. Artinya perlu ada arus sirkulasi pengunjung untuk melewati kawasan PKL ini sehingga semua itu bisa dilalui. Kalau itu dilalui maka kemungkinan besar PKL berhenti, membeli dan sebagainya bisa dikembangkan. Kedua, jenisnya kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat itu masih banyak yang kosong ya. Padahal harus sudah diatur jenis makanannya, jenis minumannya, bahkan souvenirnya gitu ya. Tapi standar makanan dan minumannya juga harus higienis. Gitu. Artinya ada pendampingan dari Pemda DKI untuk menjamin bahwa makanan yang disajikan pun selain enak tentunya harus bersih. Ini PR yang menurut saya harus dilakukan. Kalau tidak, login Kota Intan yang sudah berumur dari 6 tahun ini tidak akan berhasil memindahkan PKL-PKL yang ada di Kota Tua untuk berpindah ke sini. Karena pasti kalau kita lihat tadi sempat kita datangi Kota Tua, pengunjung tetap akan mencari makanan dekat-dekat situ. Satu, ya. Kedua, PKL otomatis akan mendekati pengunjung yang ada di Kota Tua. Ya. Tetap lagi akan lihat lagi ke sana ya Pak. Akhirnya kembali lagi ke sana dan akhirnya lokasi ini tidak akan hidup. Jadi PR tadi menurut saya harus dipindahkan, tidak hanya sekedar memindahkan PKL di Kota Tua ke login Kota Intan. Ada PR tadi yang bisa kita sampaikan tadi, perbaikan infrastrukturnya, angkutan umumnya, transportasi pariwisata, sampai dengan revitalisasi kawasan ini sehingga mudah terlihat dengan pengunjung dari berbagai macam penjuru tadi. Mungkin juga akses ya Pak ya. Tadi kan saya juga melihat dari Kota Tua ke sini tuh nggak ada tanda kalau di sini ada tempat jualan begitu. Jadi orang-orang juga mungkin agak berpikir sebenarnya PKL ini pada kemana pindahnya. Tadi kalau kita lihat memang arus lalu lintas ya, rekayasa lalu lintasnya menurut saya justru harus menata ulang sehingga orang mudah datang ke sini juga, parkir kendaraan di sini, kemudian jalan kaki ke sana. Jadi petunjuk harus ada. Ya. Kemudian angkutan umum ataupun angkutan wisata harus disediakan, ya, sehingga orang juga bisa memilih jalan kaki atau naik angkutan pariwisata menuju ke lokasi tadi dengan mudah misalnya, gitu kan? Nah, Pak Nirwono, ini kan ada aspek 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas Kota Tua dianggap perlu ditingkatkan sebagai kawasan wisata. Nah, menurut Pak Nirwono sendiri bagaimana? Ya, pasti. Atraksi tadi kalau kita bicara tidak hanya di Kota Tua, tapi di sini juga ada atraksi kan, misalnya kegiatan seni, kegiatan anak-anak sekolah di sini apa gitu ya, supaya kehidupan ini juga hidup. Ini kalau kita lihat
fasilitas yang disediakan tidak dioptimalkan oleh pengelola ya. Padahal sebenarnya kita lihat banyak anak-anak sekolah yang sebenarnya bisa memanfaatkan lokasi ini dengan berbagai macam atraksi, misal kegiatan kesenian ya, kegiatan tentang yang mengandung edukasi itu bisa dilakukan di sini. Satu, jadi jangan hanya memikirkan atraksi yang ada di Kota Tuanya saja, tetapi juga lokasi ini juga harus dipikirkan. Kemudian atraksi selanjutnya dari Jalan Lokpin Kota Intan menuju Kota Tua ini kalau kita lihat belum ada apa-apa. Iya, tidak ada trotoar sama sekali ya. Betul sekali, malah kita lihat ada toko terpal, toko bangunan dan toko logistik yang justru ini berbeda dengan kawasan sebagai kawasan wisata. Betul. Jadi harus ditata juga kawasannya. Jadi saya membayangkan dari Lokpin Kota Intan menuju Kota Tua itu ada atraksi, misal ada kafe, ada tempat pertunjukan, ada museum, tempat pameran. Jadi sepanjang perjalanan dari Lokpin menuju Kota Tua pun juga ada atraksi lain yang bisa ditawarkan. Iya. Terus kemudian amenity ya, kenyamanan ya pasti kalau kita lihat amenitas kenyamanan orang belum nyaman. Ini jalan kaki dari Lokpin menuju ke Kota Tua, trotoarnya belum besar, belum rapi ya, orang juga masih enggan. Ini juga salah satu catatan ya. Terus ketiga yang kita bicarakan tentu adalah aksesibilitas tadi ya. Kalau kita bicara ini orang naik kendaraan pribadi aja bingung Iya. untuk menuju ke Lokpin ini, gitu kan. Sementara di Kota Tua sudah dilarang untuk parkir kendaraan. Artinya harus ada penunjuk arah yang jelas, lokasi parkir yang cukup memadai ya. Terus kemudian yang tidak kalah penting, lokasi ini juga terlihat oleh kawasan lingkungan sekitarnya. Jadi mereka tahu menuju ke lokasi Lokpin ini yang merupakan lokasi resmi atau legal dari pemerintah DKI. Ya jangankan untuk yang berkebutuhan khusus atau disabilitas ya Pak ya, Iya, untuk betul. kita saja yang mungkin yang masih bisa berjalan begitu, agak sulit ya untuk Betul, berjalan ke tadi sana. saja kita mencari lokasi ini susah. Iya. Ya. Artinya belum mudah dicapai, aksesibilitasnya belum. Dan amenitas, kita bayangkan jalan kaki dari sini ke sana, kita terus terang tidak nyaman. Iya. Jadi itu juga menjadi catatan kalau memang Lokpin ini menjadi kawasan pendukung bagi kawasan Kota Tua. Oke, nah kalau kira-kira- tidak dirapikan kayak tadi, bisa dipastikan Lokpin ini tidak akan berhasil, Pak. Oke, nah kira-kira evaluasi untuk Pemda nih, untuk dibenahinya harus berapa lama nih Pak? Ya sebenarnya kalau Pemprov DKI serius dalam tanda petik ya, mestinya dalam satu tahun anggaran bisa tuntas. Ya. Karena PR-nya cuma 3. Satu ini dirapikan lagi, tadi ada permintaan dari PKL misalnya, bagaimana tembok yang ada di sekelilingnya dibongkar. Iya. Ya, karena biar orang dari luar tuh bisa melihat lokasi ini. Tuh. Itu bicara soal aksesibilitasnya ya. Kemudian trotoar udah pasti, infrastrukturnya wajib ini. Iya. Ya, dari Lokpin menuju Kota Tua ini kita membayangkan trotoarnya nyaman kayak di Sudirman Tamrin ya, Iya. lebar, bersih gitu. Itu membuat orang akan terdorong untuk jalan kaki dari Lokpin ke Kota Tua. Baik. Nah, ketiga tadi selain disediakan angkutan jalan kaki, juga angkutan umum disediakan, angkutan pariwisata khususnya, sehingga masyarakat juga bisa menggunakan angkutan umum atau angkutan pariwisata tadi ke Kota Tua dengan nyaman. Oke, ya semoga evaluasi ini didengar oleh Pemda dan segera dikerjakan agar ini juga tetap ramai ya Iya, Pak ya, betul, PKL betul. di sini. Betul sekali. Oke, siap. Terima kasih Pak Nirwono Yoga, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Terima kasih. Nah pemirsa, memang banyak sejumlah evaluasi yang harus dibenahi dari relokasi PKL ini. Yang pertama adalah pembenahan di lokasi PKL sendiri. Ini banyak PKL meminta agar dinding di sekitaran relokasi PKL ini untuk dihancurkan agar pengunjung dapat melihat langsung ke dalam lokasi relokasi. Kemudian juga untuk akses ini diminta adanya trotoar agar warga ataupun pengunjung yang berasal dari Kota Tua dapat berjalan kaki menuju ke tempat relokasi. Dan juga untuk angkutan umum ini diharapkan Dishub dapat kembali menjadwalkan ataupun mengarahkan sejumlah angkutan umum untuk dapat melewati di lokasi relokasi PKL ini. Dari Jakarta, Gemma Tanjung, Adi Joy Nugroho, Metro TV.